Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 571. Stephen Lin datang dan berjalan dengan lembut, tidak meninggalkan apapun, tetapi mengambil suara orang. Di antara mereka, Bai He, Wu Xingsu, Tai Niu, Gong Qiu dan lain-lain dapat dianggap mengawasinya, sementara Ma Hou ingin membantunya menemukan orang yang menjual mutu tukau. Pesawat itu terbang jauh ke selatan, sangat jauh. Medan perang ekstrateritorial terletak di ujung selatan. Dia pertama kali muncul setelah gempa bumi. Saat itu, gempa bumi bawah laut lebih dari 8 magnitudo terjadi di ujung selatan bumi. Setelah gempa, satelit dari berbagai negara menemukan medan perang ekstrateritorial di ujung selatan. Medan perang ekstrateritorial dapat dikatakan sebuah pulau, tetapi pulau ini terlalu besar, lebih besar dari pulau terbesar di kerajaan naga. Ketika manusia pertama kali memasuki medan perang ekstrateritorial, mereka dikejutkan oleh berbagai hal magis di atas. Setelah penelitian, orang-orang menemukan bahwa medan perang ekstrateritorial bukanlah barang manusia, mungkin produk peradaban alien, atau mungkin bumi. Sisa dari peradaban terakhir. Ada banyak penelitian tentang medan perang ekstrateritorial, tetapi tidak ada yang bisa sepenuhnya meyakinkan. Pada saat yang sama, keajaiban medan perang ekstrateritorial juga menarik pembangkit tenaga listrik dari seluruh dunia. Ketika orang pertama kali menemukan medan perang ekstrateritorial, medan perang ekstrateritorial berada dalam kabut. Kabut menutupi langit, menutupi seluruh medan perang luar. Pada awalnya, orang berpikir bahwa akan ada badai tropis. Namun, kabut berlangsung terlalu lama, dan kabut tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Setelah itu, orang mengirim pesawat dan kapal jelajahi masa lalu. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa setiap kali sebuah pesawat terbang ke sekitar medan perang ekstrateritorial, sistem pesawat secara misterius akan mengalami masalah, yang akan menyebabkan pesawat jatuh di perairan terdekat. Saat itu, setidaknya puluhan pesawat jatuh di sekitar medan perang ekstrateritorial. Orang-orang pernah mengira bahwa medan perang ekstrateritorial adalah tempat seperti segitiga Bermuda. Namun, medan perang ekstrateritorial lebih bersahabat dengan kapal, kecuali perangkat penentuan posisi dan navigasi tidak dapat digunakan, kapal masih dapat melaju secara normal di dekat medan perang ekstrateritorial. Oleh karena itu, orang akhirnya mengandalkan kapal untuk berhasil mendekati kabut, dan akhirnya menentukan bahwa ada pulau besar di bawah kabut. Pada saat itu, orang-orang memberi medan perang ekstrateritorial nama yang bagus yang disebut Pulau Berkabut, dan Pulau Berkabut juga disebut sebagai penemuan terbesar dalam 1000 tahun terakhir. Namun, ketika orang-orang mendarat, banyak hal di luar pemahaman orang modern muncul di depan orang-orang. Kelompok orang pertama yang mendarat di Pulau Berkabut mengalami serangan gas beracun yang mengerikan di Pulau Berkabut, dan hampir seluruh pasukan dimusnahkan. Setelah itu, berbagai negara membentuk armada ekspedisi gabungan untuk menjelajah di sekitar Pulau Berkabut, dan akhirnya menemukan tempat yang aman untuk berhasil mendarat di Pulau Berkabut. Setelah itu, orang-orang mulai menjelajahi Pulau Berkabut, dan menemukan banyak hal magis dan sumber daya yang kaya di Pulau Berkabut. Jadi, untuk memperebutkan sumber daya, perang dimulai seperti ini. Perang ini adalah perang paling berdarah di zaman modern, karena sistem navigasi apapun tidak akan berguna di Pulau Berkabut, jadi hal-hal seperti telur pemandu telah menjadi sampah di pulau itu, dan karena ada terlalu sedikit titik pendaratan karena hubungan yang sempit, kereta besar tidak bisa masuk ke pulau, jadi orang hanya bisa mengandalkan senjata api paling primitif untuk bertarung. Pertempuran berlangsung selama beberapa tahun, dengan berbagai krisis di pulau itu, secara langsung merenggut nyawa lebih dari 100.000 tentara. Akibatnya, Pulau Misti menjadi medan perang ekstrateritorial. Itu adalah periode paling berdarah di Pulau Berkabut,
dan pada saat yang sama, perang juga merusak pulau berkabut. Pada akhirnya, di bawah koordinasi Kerajaan Naga, Kerajaan Bergaris Bintang, dan Kerajaan Beruang Putih, pasukan semua negara mundur dari medan perang ekstrateritorial dan menandatangani perjanjian gencatan senjata satu sama lain. Setelah itu, medan perang ekstrateritorial mulai mengalir ke ibu kota dan semua jenis penjelajah. Setelah hampir 100 tahun pembangunan, medan perang ekstrateritorial akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Di atas adalah sejarah medan perang ekstrateritorial. Bagi Stephen Lin, pulau yang selalu kelabu itu seperti rumah, tetapi bagi Bai He dan yang lainnya, pulau itu mengubur jutaan nyawa. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan Raja Wu, mereka masih harus tetap kagum pada pulau itu, karena bukannya tidak ada kematian Raja Wu di pulau itu, dan banyak yang meninggal. Mungkin hanya sekuat God of War kita bisa mengatakan bahwa dia bisa tidur nyenyak di medan perang di luar wilayah. Namun, ini hanya untuk beberapa daerah yang telah dikembangkan dan dieksplorasi. Hingga saat ini, sekitar 50% dari area yang belum dijelajahi di medan perang ekstrateritorial masih sekitar 50%. Di antara area yang telah dikembangkan dan dieksplorasi, area yang sangat berbahaya mencapai 5% dan area berisiko tinggi mencapai 18%. 27% dari area berisiko rendah dan menengah, dan area berisiko tinggi dan rendah menengah ini diperintah oleh beberapa orang yang sangat kuat, termasuk tiran, bajingan tua, dan Master 3 Pisau Solo. Setiap negara adidaya memiliki wilayahnya sendiri, dan ada banyak yang disebut subjek dari seluruh dunia di wilayah yang mereka kuasai. Beberapa dari orang-orang ini telah berkembang biak di medan perang di luar wilayah selama 2 atau 3 generasi. Sederhananya, medan perang ekstrateritorial seperti periode negara-negara berperang di zaman kuno Kerajaan Naga. Kekuasaan yang kuat di satu sisi. Pada saat yang sama, setiap negara juga memiliki juru bicaranya sendiri di medan perang ekstrateritorial. Dengan cara ini, area berisiko tinggi, sedang dan rendah dari medan perang ekstrateritorial dibagi menjadi hampir 10 area. Dan pasar gelap serakah tempat Stephen Lin pergi adalah yang terkecil. Apakah ini pertama kalinya pergi ke medan perang ekstrateritorial? Stephen Lin duduk di pesawat dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Pertama kali, Bai He mengangguk, wajahnya sedikit gugup. Tempat itu berbeda dari luar, tidak ada aturan, itu penuh dengan krisis, dan itu sangat menarik, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Ketika Wu Xingsu dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi kaku. Mereka hanya tahu bahwa mereka akan pergi ke medan perang ekstrateritorial pagi ini, dan itu adalah jenis yang tidak bisa ditolak. Mereka mengira misi mereka adalah mengikuti Stephen Lin untuk menemukan petunjuk tentang hilangnya Wuking kelas 10 di Kerajaan Naga, dan untuk memantau perilaku Stephen Lin, tetapi mereka tidak menyangka akan pergi ke tempat berbahaya seperti medan perang di luar. Orang luar sudah membenci Stephen Lin, karena Stephen Lin jelas sengaja ingin membawa mereka ke tempat yang berbahaya. Dengan kekuatan Stephen Lin, seharusnya mudah untuk melindungi dirinya sendiri di medan perang di luar wilayah, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Jika Stephen Lin meninggalkan mereka sendirian saat dalam bahaya, itu akan menjadi orang bodoh. Jika kamu ingin datang ke medan perang ekstrateritorial, kamu seharusnya sudah mendengarnya. Saya adalah murid dari tiran. Saya telah tinggal di medan perang ekstrateritorial untuk sementara waktu, jadi saya akan membuatnya tetap sederhana. Ketika saya berada di ekstrateritorial medan perang, saya akan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Tidak, jangan lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Jika tidak, siapapun dari Anda yang mati tidak ada hubungannya dengan saya, kata Stephen Lin ringan. Mengerti. Semua orang mengangguk. Kapten, sebenarnya, kami tidak memiliki konflik pribadi denganmu. Saat itu di rumah harta karun Luoshen, kami juga mematuhi perintah. Kata Wu Xingsu. Ya.
Stephen Lin menjawab dengan wajah tanpa ekspresi. Kali ini kami juga diperintahkan untuk bekerja sama denganmu, jadi, Kapten, kami tidak akan pernah melanggar apa yang kamu katakan. Wu Xingsu melanjutkan. Stephen Lin melirik Wu Xingsu, jenius dalam klan naga ini sekarang menjadi sangat hormat dan rendah hati. Ini adalah konsekuensi dari penghancuran kekuatan absolut. Ketika mereka berada di rumah harta karun Luoshen, mereka tidak tahu perbedaan kekuatan di antara mereka, tetapi sekarang setelah mereka mengetahuinya, mereka hanya bisa menghormati Stephen Lin. Maukah tuanmu datang menjemput kita? Sebenarnya, aku sangat ingin bertemu Tuan Tyrant. Dia adalah seorang legenda di medan perang di luar wilayah. Dia telah mengalami ratusan pertempuran, baik besar maupun kecil, tanpa satu kekalahan pun. Dia memiliki sekelompok besar tentara elit di bawah komandonya. Di antara banyak panglima perang di medan perang ekstrateritorial, mereka dianggap sebagai yang pertama. Jika Anda dapat mengobrol dengannya, itu pasti akan menjadi berkah dalam hidup. Ma Hou kata. Apakah menurutmu dia akan datang menjemputku? Stephen Lin bertanya. Mungkin tidak. Saya mendengar bahwa tiran itu memiliki temperamen yang buruk. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda memujanya sebagai seorang guru? Tanya Ma Hou. Kesempatan, kata Stephen Lin. Kesempatan apa? Ma Hou bertanya lagi. Stephen Lin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Wu Xingsu dan yang lainnya memandang Stephen Lin dan merasa sangat iri. Menurut pendapat mereka, pencapaian Stephen Lin saat ini benar-benar tidak dapat dipisahkan dari tiran. Mereka sudah tahu bahwa gerakan terkuat Stephen Lin diajarkan oleh tiran. Selama dia menggunakannya bergerak, Stephen Lin dapat berubah dari Raja Bela Diri peringkat kedua atau ketiga menjadi Raja Bela Diri peringkat 9. Jika mereka bisa menguasai trik itu, maka mungkin mereka juga bisa menjadi Raja Bela Diri peringkat 9. Titik awal kabut akan segera datang. Semuanya tolong perhatikan. Suara pilot datang dari siaran pesawat. Stephen Lin melihat keluar jendela dan melihat sebuah pulau tidak jauh. Pulau itu adalah titik awal kabut. Begitu pesawat sampai di sini, tidak bisa lebih jauh lagi, karena semua peralatan pesawat akan gagal setelah melewati titik awal kabut. Jika Anda ingin memasuki medan perang ekstrateritorial, Anda harus mengganti kapal di titik awal kabut, dan titik awal kabut ini adalah pulau buatan yang telah dibuat secara paksa oleh kekuatan banyak negara. Pakai topeng kulit manusia, kali ini, identitas kita tidak dapat diekspos, kata Stephen Lin. Semua orang memakai masker kulit manusia untuk diri mereka sendiri. Masker kulit manusia yang dikembangkan oleh Kementerian Sains dan Teknologi Republik Rakyat Tiongkok ini tampak nyata saat dikenakan di wajah. Semua orang mengubah penampilan mereka. Stephen Lin berubah dari seorang pria muda menjadi pria paruh baya. Tak butuh waktu lama pesawat turun perlahan dan akhirnya berhasil mendarat di bandara. Stephen Lin mengeluarkan jaket dari tas jinjingnya dan mengenakannya, dan mengenakan topi tebal pada saat yang bersamaan. Yang lain melirik salju yang berterbangan di luar jendela, dan dengan tegas berubah menjadi peralatan yang sama dengan Stephen Lin. Suhu di sini sekitar minus 20 derajat sepanjang tahun, jadi berhati-hatilah untuk melindungi diri dari hawa dingin. Setelah Stephen Lin mengatakan ini, dia membuka pintu kabin dan berjalan keluar. Begitu pintu kabin terbuka, angin dingin yang kuat bertiup dari luar pintu. Stephen Lin turun dari pesawat di sepanjang tangga dan melihat sekeliling. Di sini, satu-satunya bandara di pulau itu, dikelilingi oleh salju tebal. Selamat datang di titik awal kabut, perjalanan kita ke medan perang di luar wilayah akan dimulai dari sini. Stephen Lin berbalik dan menatap orang-orang yang turun dari pesawat dan berkata, Bab 572. Angin dingin adalah hadiah pertama yang diberikan kepada Bai He dan yang lainnya di medan perang di luar wilayah. Angin dingin yang menggigit bertiup di wajahnya, seolah-olah dia ditusuk oleh jarum. Itu sangat dekat dengan kutub selatan, sehingga suhunya relatif rendah, tetapi lebih baik di tengah pulau.
Ada toko dan orang di sana, kata Stephen Lin. Semua orang mengecilkan leher mereka dan turun dari pesawat mengikuti Stephen Lin. Stephen Lin membawa orang-orang yang datang ke titik awal kabut untuk pertama kalinya ke pintu keluar bandara tidak jauh. Begitu pintu keluar terbuka, seseorang berseragam melangkah maju untuk menghentikan Stephen Lin dan mereka. Orang-orang ini hanya memiliki satu tugas, yaitu mengumpulkan uang. Semua pesawat yang mendarat di titik awal kabut harus membayar uang, dan pada saat yang sama, semua orang yang datang ke titik awal kabut harus membayar uang. Uang ini sangat mahal. Satu pesawat harganya 10 juta. Pada saat yang sama, satu orang juga harus membayar biaya kepala 3 juta. Lindsay memerintahkan mereka untuk memiliki kelompok yang terdiri dari 6 orang, yaitu 18 juta, dan 10 juta dengan pesawat, yaitu 28 juta. Pada saat yang sama, setiap orang juga dipaksa untuk membeli alat mara bahaya. Ketika alat ini dikenakan di tubuh, begitu Anda dalam bahaya, Anda dapat menekan tombol alarm alat mara bahaya. Jika seorang anggota staf kebetulan lewat, maka mereka akan pergi ke pertemuan untuk menyelamatkanmu. Tentu saja, ini juga tergantung pada situasinya. Jika Anda berada di area berisiko rendah dan sedang, staf akan menyelamatkan Anda jika Anda dalam bahaya. Jika Anda berada di area berisiko tinggi, Anda hanya bisa berdoa agar staf yang lewat adalah orang suci, karena hanya orang suci yang akan menyelamatkan nyawa di daerah berisiko tinggi di medan perang ekstrateritorial. Benda ini juga dapat digunakan sebagai telur goreng pada saat kritis. Buka penutup belakang, lepaskan kabel pengaman di dalamnya, lalu balikkan kedua elektroda, dan ledakan akan terjadi dalam 3 detik. Kekuatannya mirip dengan granat biasa, kata Stephen Lin sambil bermain dengan SOS. Hanya fungsi ini, satu menjual 1 juta. Bai He bertanya dengan heran. Butuh triliunan untuk membangun pulau ini. Lagi pula, hanya sedikit orang yang berani pergi ke medan perang di luar wilayah. Setelah bertahun-tahun, pemeliharaan pulau dan pembangunan bandara semuanya adalah uang. Tidak bisakah kita mendapatkannya? Kembali dari kami, kata Stephen Lin. Tapi itu terlalu mahal, kata Bai He. Dia adalah pegawai negeri yang serius dari klan naga. Dia menerima gaji tetap setiap bulan. Gajinya sangat tinggi, hampir 300.000 yuan sebulan, tapi dia tidak mampu membayar seperti itu. Alat penyelamat dan barang ini masih dipaksa untuk dijual. Anda tidak dapat melakukannya jika Anda tidak membelinya. Uang adalah hal yang paling tidak berguna di sini. Namun, Bai He, kamu harus melakukan pekerjaan akunmu dengan baik, dan kamu harus membayar uang yang kamu habiskan di sini, kata Stephen Lin. Kapten, kamu sudah sangat kaya, apa bedanya? Gong Qiu bertanya. Uang saya tidak datang dari angin kencang. Stephen Lin berkata, dan memimpin orang-orang menyeberang jalan ke ujung jalan yang lain. Ada banyak mobil yang diparkir di sini, dan ada orang yang berdiri di samping mobil. Semua orang sangat kuat dan kokoh, dan mereka masih membawa senjata laser di punggung mereka. Melihat Stephen Lin dan yang lainnya muncul, orang-orang ini segera mengepung mereka. Stephen Lin mengeluarkan kacamata hitam dan mengenakannya di wajahnya, dan anggota tim lainnya juga mengeluarkan kacamata hitam dan memakainya, sehingga dia bisa menutupi wajahnya dan mencegah orang melihat penampilan dan ekspresinya. Pria tampan, apakah kamu membutuhkan seseorang untuk mengawalmu? Fokus pada tur mendalam di medan perang asing selama 20 tahun. Anak muda, kami dapat memberimu perlindungan keamanan di medan perang asing, yang sangat hemat biaya. Semuanya, tim kami penuh dengan para ahli. Dan ini sangat profesional, kemanapun Anda pergi, kami cukup untuk memastikan keselamatan Anda. Orang-orang di sekitar Stephen Lin dan yang lainnya terus merekomendasikan diri mereka sendiri. Adegan ini membuat semua orang merasa seperti berada di luar stasiun kereta api. Setiap kali mereka pergi ke luar stasiun kereta api, akan ada banyak pengemudi sepeda motor yang meminta pelanggan seperti orang-orang ini.
Stephen Lin tidak memperhatikan orang-orang ini, tetapi terus berjalan ke depan, dan yang lainnya mengikuti Stephen Lin. Dalam sekejap mata, Lin Zi memerintahkan mereka untuk meninggalkan orang-orang ini. Ini adalah penjaga burung. Stephen Lin menjelaskan. Penjaga burung. Bai He bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Itu hanya penjaga yang sangat tidak profesional. Paling-paling, mereka akan membawamu ke beberapa tempat maju untuk berjalan-jalan, dan mereka mengenakan banyak uang, dan mereka sering memintanya di sepanjang jalan. Jika Anda menaikkan harga, jika Anda tidak memberikannya, mereka akan melemparkan Anda ke tempat yang sama, seperti pemandu wisata burung di tempat yang indah, kata Stephen Lin. Begitulah. Bai He tiba-tiba menyadari. Kapten, apakah kita akan pergi langsung ke medan perang luar dengan perahu sekarang? Gong Qiu bertanya. Tidak, kita harus menemukan tim pengawal profesional untuk membawa kita ke medan perang ekstrateritorial, kata Stephen Lin. Tidak perlu, Kapten, kita memiliki 5 raja bela diri di sini. Begitu kita memasuki medan perang di luar wilayah, kecuali orang-orang besar di medan perang di luar wilayah itu mengambil tindakan, siapa yang akan menjadi lawan kita? Kata Wu Xingsu. Apakah perlu, Anda memiliki keputusan akhir? Stephen Lin bertanya dengan kosong. Kamu memiliki keputusan akhir. Wu Xingsu berkata dengan canggung. Stephen Lin mencibir dan berkata, jika Anda ingin bertarung jauh-jauh dari pos terdepan ke pasar gelap yang rakus, maka Anda tidak perlu meminta tim pengawal. Di medan perang di luar wilayah, orang hanya mengenali satu hal, dan itu adalah senjata laser. Petik 2. Pengalaman panjang. Wu Xingsu mengangguk. Semua orang mengikuti Stephen Lin keluar dari bandara. Setelah melintasi beberapa jalan, mereka sampai di depan sebuah rumah berlantai 3. 3 etalase di lantai bawah rumah dibuka sepenuhnya. Ini mencegah masuknya angin dingin. Ada banyak orang berdiri di samping pintu, banyak dari mereka juga membawa senjata laser, beberapa dari mereka berkumpul berdua dan bertiga untuk mengobrol, dan beberapa duduk sendirian. Stephen Lin mengangkat kaset itu dan berjalan ke toko. Ada banyak orang di toko, setidaknya ratusan orang. Banyak dari orang-orang ini mengenakan pakaian biasa dan tampak seperti turis. Layar LED besar digantung di dinding, dengan baris kata di layar, dan setiap baris kata mewakili tugas. Saya sangat membutuhkan tim pengawal tingkat B atau lebih tinggi untuk menjelajahi daerah berisiko menengah dan rendah di medan perang luar. Komisinya adalah 50 emas. Area selama seminggu, dan komisinya adalah 5 emas. Petik 2. Muncul di layar LED. Ini adalah pertama kalinya Bai He dan yang lainnya melihat adegan ini. Bai He bertanya dengan rasa ingin tahu, Kapten, apakah semua orang mengirim misi ke sini? Anda dapat langsung menemui penjaga itu untuk bernegosiasi. Namun, kebanyakan dari mereka menerima dan mempublikasikan tugas di bilah tugas. Stephen Lin menjelaskan. Apa arti emas titipan ini? Tanya Gong Qiu. 1 juta dapat ditukar dengan 1 emas. Emas adalah satu-satunya mata uang di medan perang di luar wilayah. Itu dapat ditukar di sana, atau dapat ditukar dengan RMB. 1 emas sama dengan 950.000. Stephen Lin menunjuk hijau lampu tergantung di sebelahnya, kata rumah kartu kecil. 50.000 perbedaan. Bai He bertanya dengan heran. Yah, 50.000 yuan dikumpulkan oleh pemerintah banyak negara, kata Stephen Lin. Ada begitu banyak saluran bagi mereka untuk menghasilkan uang. Bai He berkata dengan emosi. Ya. Stephen Lin mengangguk, lalu berjalan ke konter di sebelah tempat misi itu diposting. Semua orang dengan cepat mengikuti di belakang Stephen Lin. Saya ingin melepaskan misi, kata Stephen Lin kepada seorang wanita yang duduk di konter. Tuliskan persyaratan misi Anda di sini dan bayar biaya komisi. Wanita itu menyerahkan selembar kertas kepada Stephen Lin.
Stephen Lin mengambil formulir dan menulis garis di atasnya. Seluruh proses keamanan di pasar gelap yang serakah membutuhkan tim pengawal tingkat B, dan komisinya adalah 35 emas. Petik 2. Setelah menulis baris ini, Stephen Lin menyerahkan kertas itu kepada pihak lain, dan kemudian mengeluarkan sepotong logam seukuran kartu bank dari sakunya. Wanita itu mengeluarkan sebuah mesin, menggeseknya pada kartu logam, dan kemudian mengeluarkan sebuah tanda kecil dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Begitu seseorang menerima titipan, tanda itu akan menyala, dan kamu pergi ke ruangan itu di sana. Wanita itu menunjuk ke sebuah ruangan di sebelahnya dan berkata. Stephen Lin mengangguk, berbalik dan berjalan ke samping. Kapten, apakah semua penjaga dinilai? Bai He bertanya. Nah, level pengawalannya adalah DCBAS, level D adalah yang terendah, dan level S adalah yang tertinggi. Pasar gelap serakah yang akan kita tuju adalah area berisiko sedang, sehingga Anda dapat menemukan tim pengawal level B. Jika Anda pergi ke daerah berisiko tinggi, Anda harus A level atau S level. Stephen Lin menjelaskan bahwa dia relatif sabar dengan Bai He. Bagaimana kalau pergi ke daerah yang sangat berbahaya? Gong Qiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Area yang sangat berbahaya, hanya penjaga peringkat S yang berani menjelajah, dan setidaknya 2 penjaga peringkat S diperlukan, dan komisinya sangat tinggi, dan setiap eksplorasi menghabiskan ribuan emas, kata Stephen Lin. Bagaimana dengan daerah yang belum berkembang jika? Bai He bertanya. Daerah yang belum berkembang. Stephen Lin tersenyum main-main dan berkata, jika Anda tidak memiliki tekad untuk mati, jangan pergi ke daerah yang belum berkembang, dan penjaga biasa tidak akan mengambil risiko pergi ke daerah yang belum berkembang. Daerah yang belum berkembang, ya. Taman pemain tunggal, jika Anda adalah sebuah tim, yang terbaik adalah tinggal di area yang dikembangkan. Petik 2. Kapten, apakah area yang belum berkembang pasti sangat berbahaya? Bai He bertanya dengan curiga. Menurut pendapatnya, area yang belum berkembang harus menjadi tidak ada perkembangan. Tidak, itu tidak berarti itu berbahaya. Setelah bertahun-tahun berlalu sejak penemuan medan perang ekstrateritorial, mengapa 50% area masih belum berkembang? Apakah menurut Anda itu tidak berkembang? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Kalau tidak, Bai He bertanya balik. Alasan mengapa itu tidak berkembang bukan karena orang tidak mengembangkannya, tetapi karena terlalu banyak orang mati di sana, tidak dapat berkembang, tidak dapat menjelajahi, mengumpulkan kekuatan dunia, masih tidak dapat mengungkapkan rahasia daerah itu, biaya investasinya terlalu tinggi, jadi pejabat itu menyerahkan area itu, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Seberapa menakutkan area yang tidak dapat dikembangkan dengan mengumpulkan kekuatan seluruh dunia. Bab 573. Daerah yang belum berkembang adalah surga bagi para penjelajah, tetapi juga merupakan neraka kematian dengan tingkat kematian lebih dari 90%. Bahkan orang-orang besar di medan perang luar tidak akan dengan mudah masuk ke daerah yang belum berkembang jika tidak perlu. Beberapa orang mengatakan bahwa daerah itu milik pemilik sebenarnya dari pulau ini, kata Stephen Lin. Setelah mendengarkan kata-kata Stephen Lin, semua orang tidak lagi memiliki pemikiran tentang area yang belum berkembang, dan tingkat kematiannya mencapai 90%, yang terlalu menakutkan. Pada saat ini, tanda di tangan Stephen Lin tiba-tiba muncul. Seseorang telah mengambil misi kita, kata Stephen Lin, berjalan ke sebuah ruangan tidak jauh. Memasuki ruangan, Stephen Lin melihat sekeliling. Masih banyak orang di ruangan ini, tetapi siapapun yang menerima tugas dan yang mengeluarkan tugas harus datang ke ruangan ini. Pasar gelap keserakahan. 35 emas. Teriak Stephen Lin. Mendengar teriakan Stephen Lin, seseorang segera datang. Halo, saya dari Guard of the Glory, dan saya telah menerima misi pasar gelap yang rakus. Petik 2. Halo, Pak, saya dari Guard of Death Fighters,
dan saya telah menerima misi dari pasar gelap serakah. Petik 2. Kata semua orang. Bai He memandang orang-orang ini dengan heran, dia pikir misinya adalah 1 lawan 1, tetapi tanpa diduga, ada beberapa penjaga yang menerima misi tersebut. Misi kami bukan satu misi yang ditunjuk. Semua pengawal yang memenuhi persyaratan dapat menerima misi. Setelah itu, kami hanya perlu memilih salah satu pengawal yang menerima misi. Stephen Lin menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Stephen Lin, semua orang tiba-tiba menyadari. Pada saat ini, sebuah suara datang dari sisi Stephen Lin. Serakah di pasar gelap, 35 emas. Petik 2. Stephen Lin mengikuti reputasinya dan berbicara dengan seorang pria muda barat yang mengenakan mantel beludru bulu. Pria muda itu ditemani oleh beberapa pria kuat, mengenakan pakaian perjalanan standar anak-anak keluarga kaya. Tugas pasar gelap serakah ada di sini. Staf di tempat kejadian menunjuk ke Stephen Lin dan mereka berkata. Pria muda itu sedikit mengernyit dan memimpin seseorang ke sisi Stephen Lin. Kamu juga pergi ke pasar gelap yang serakah? Tanya pemuda itu. Yah, tunggu sebentar, aku akan datang kepadamu setelah aku memilih. Kata Stephen Lin. Aku akan datang dulu. Kata pemuda itu, melihat mereka yang menerima misi dan berkata, laporkan nama tim pengawalmu. Petik 2. Aku akan melepaskan misi dulu. Stephen Lin memandang pemuda itu. Dan berkata, menurut aturan di sini adalah bahwa siapapun yang menerbitkan tugas yang sama lebih dulu memiliki prioritas. Petik 2. Prioritas omong kosong macam apa? Saya hanya harus memilih terlebih dahulu. Apakah Anda setuju? Pemuda itu bertanya kepada Stephen Lin dengan cemberut. Mengikuti kata-kata pemuda itu, orang-orang kuat yang mengikutinya segera melangkah maju dan mengepung Stephen Lin. Apa yang kamu lakukan? Bai He melihat bahwa Stephen Lin dikepung, dan berdiri di depan Stephen Lin dengan wajah hitam. Saya menyarankan Anda untuk menghindari masalah, jangan sampai Anda membawa bencana bagi diri Anda sendiri. Kata pemuda itu dengan angkuh. Saya pikir ini harus diberikan kepada Anda. Bai He berkata tanpa menyerah. Cukup arogan. Pemuda itu mencibir. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, staf di sebelahnya berkata, jangan buang waktu di sini, cepat pilih tim pengawal. Siapapun yang mengirim tugas terlebih dahulu akan memilih. Siapapun yang menerima tugas saya akan memberikan perangkat keras tambahan, kata pemuda itu. Mendengar kata-kata pemuda itu, beberapa orang di sekitar Stephen Lin langsung berlari ke arah pemuda itu. Kami menerima misi Anda. Serahkan misi Anda kepada kami. Semua orang berteriak, bagi mereka, tambahan 5 emas berarti tambahan 5 juta, yang bukan jumlah uang yang kecil. Hanya ada satu orang yang tersisa di depan Stephen Lin. Orang ini adalah pria paruh baya dengan kulit berwarna gandum yang sehat, dan dia tampaknya orang Asia. Sepertinya hanya aku yang tersisa. Pria paruh baya itu memandang Stephen Lin dan berkata, mengapa kamu tidak mengambil tugas 40 emas? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sudah mengambil alih tugasmu, tidak baik menjemput orang lain. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Kamu bisa menyerah misi dulu, kan? Stephen Lin bertanya. Penjaga panggung kami berlandaskan kejujuran, kata pria paruh baya itu. Oke, kalau begitu aku akan memberimu tugasku. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Percakapan antara keduanya terdengar oleh pria muda yang berdiri di sebelahnya. Dia melihat ke atas, menatap pria paruh baya itu dan berkata, saya sangat menyukai Anda. Tugas saya diberikan kepada Anda, dan saya akan memberi Anda 50 emas. Bos, mereka semua pengawal yang sangat baik dan pasti bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Saya telah menerima tugas bos ini, dan saya tidak akan menerima tugas Anda. Kata pria paruh baya itu. Saya akan membayar 60 emas. Pria muda itu menatap pria paruh baya itu dan berkata, Bos, sebagai tim pendamping, Anda harus jujur. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda bayarkan,
kata pria paruh baya itu. 100 emas. Pria muda itu tampaknya berada di pagar bersama Stephen Lin, dan menawarkan 100 emas secara langsung untuk mencuri penjaga Stephen Lin. Begitu 3 kata 100 emas muncul, itu segera menyebabkan keributan di sekitar. 100 emas berarti 100 juta. Meskipun pasar gelap serakah terletak di area berisiko sedang dan memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi, namun relatif mudah untuk dikunjungi dengan kemampuan pengawalan tingkat B. Apalagi pasar gelap serakah adalah pasar buatan manusia, bukan lingkungan alami dari medan perang ekstrateritorial. Tingkat bahayanya jauh lebih rendah daripada rata-rata area berisiko menengah. Oleh karena itu, adalah tugas yang relatif mudah untuk pergi ke pasar gelap yang rakus untuk 30 perangkat keras. Sekarang, kaum muda adalah menawarkan 100 emas, yang merupakan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya. 100 jin, itu cukup untuk menyewa pengawal kelas A untuk menjelajahi daerah berisiko tinggi. Pria paruh baya itu juga sedikit terkejut bahwa pihak lain menawarkan harga yang begitu tinggi. Dia telah berada di tim pendamping begitu lama, dan dia belum pernah menerima harga setinggi itu. Ini benar-benar kaya dan mementingkan diri sendiri. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menatap pria paruh baya itu. Dia sangat ingin tahu apakah pria paruh baya ini dapat menahan godaan 100 emas. Pria muda itu memiliki senyum puas di wajahnya, dia paling suka orang lain menolaknya. Jadi ketika dia menembakkan harga yang lebih tinggi, rasa tamparan di wajahnya akan lebih kuat. Penjaga lain di sekitar memandang pria paruh baya dengan kekaguman. 100 emas untuk melakukan tugas pasar gelap yang rakus lebih langka daripada memenangkan hadiah pertama lotre. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa pria paruh baya akan menerima kepercayaan, pria paruh baya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, bos ini, saya mengatakannya sebelumnya, saya sudah menyetujui kepercayaan bos ini, Anda saya bisa memberikannya lagi. Berapapun uang yang saya miliki, saya tidak akan melepaskan tugas saya, ini adalah etos kerja saya." Pet 2. Oke, bagus sekali, bagus sekali. Pemuda itu tidak menyangka mendapat jawaban seperti itu dari orang setengah baya, dia bahkan berkata setelah beberapa kata yang baik, dia dengan santai menunjuk ke seorang penjaga dan berkata, "Hanya kamu, aku akan memberimu 100 emas." "Oke, terima kasih bos, saya pasti akan memastikan Anda selamat, bos." Pria di jari berteriak dengan penuh semangat. "Lihat, 100 emas awalnya milikmu, tetapi karena kepura-puraanmu, 100 emas itu milik orang lain." Pria muda itu memandang pria paruh baya itu dan berkata. Pria paruh baya itu tampak seperti biasa dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu saya hanya bisa memberi selamat kepada rekan saya." Petik 2. Kamu benar-benar menemukan tim pengawal yang sangat bagus. Pria muda itu memandang Stephen Lin dan berkata dengan main-main. "Terima kasih telah membantu saya menyaring yang buruk lainnya," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Ketika Anda sampai di pasar gelap yang rakus, saya akan mencoba Anda." "Apa kemampuan pelindung tim pengawal Anda?" kata pemuda itu. "Kalau begitu kamu harus hati-hati, jangan sakiti dirimu sendiri," kata Stephen Lin. Pemuda dingin berbalik dan pergi. "Apakah anak-anak muda sekarang sangat marah?" Bai He berbisik. "Sepertinya putra keluarga kaya. Orang-orang di sekitarnya semuanya adalah tuan. Mereka telah terbiasa sejak kecil." Ketika dia keluar, dia secara alami berpikir bahwa setiap orang harus terbiasa dengannya, kata Wu Xingsu. "Di medan perang di luar wilayah, orang seperti itu akan banyak mati dalam setahun. Anda ingat apa yang saya katakan, di medan perang di luar wilayah, raja yang rendah hati," desak Stephen Lin. "Faktanya, dalam hal kekuatannya, itu akan baik-baik saja bahkan jika dia adalah profil tinggi di medan perang ekstrateritorial. Namun, kali ini dia datang ke medan perang ekstrateritorial untuk menanyakan berita, jadi menjaga profil rendah adalah yang paling kondusif untuk tindakan sekarang."
Kalau tidak, sebagai Stephen Lin, dia akan membunuh pemuda yang berani bertindak di depannya dengan emas. Kamu benar, medan perang di luar wilayah penuh dengan krisis. Di satu sisi, itu berasal dari dirinya sendiri, dan di sisi lain, itu berasal dari orang lain. Tidak ada undang-undang di medan perang di luar wilayah. Tetap rendah hati dan tetap waspada terhadap semua orang. Hidup lebih lama di medan perang, kata pria paruh baya itu. Siapa namamu? Stephen Lin bertanya. Nama saya Taihu. Saya kapten pengawal Pangu. Siapa nama bosnya? Tanya pria paruh baya itu. Panggil saja aku Xiao Lin, kata Stephen Lin. Bos Lin. Taihu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Bos Lin, saya telah mengambil alih tugas Anda. Haruskah kita segera pergi, atau kita ingin berjalan-jalan? Ayo pergi sekarang, kata Stephen Lin. Oke, aku akan segera memanggil saudara-saudaraku. Kita bisa pergi ke pelabuhan dulu, kata Taihu. Stephen Lin mengangguk, dan kemudian semua orang mengikuti Taihu keluar dari aula pelepasan misi. Ketika mereka keluar, Taihu membawa semua orang ke Hummer yang dipasang kembali, dan kemudian menuju pelabuhan. Beberapa menit kemudian, Hummer besar berada di pelabuhan. Ada banyak kapal yang terparkir di pelabuhan. Taihu membawa semua orang ke depan sebuah kapal bernama Pangu. Ini kapal kita. Memakai artileri kaliber besar pasti bisa memastikan kita sampai di pos terdepan dengan selamat, kata Taihu sambil tersenyum. Stephen Lin mengangguk, lalu naik ke kapal bersama semua orang. Di atas kapal, Stephen Lin melihat semua anggota tim pengawal. Seluruh tim pengawal Pangu terdiri dari 8 orang, dan semua orang mengenakan senjata laser. Ayo pergi. Mengikuti perintah Taihu, kapal yang membawa Stephen Lin dan yang lainnya meninggalkan pelabuhan dan bergegas menuju pos terdepan. 574. Dari pelabuhan ke pos terdepan, jaraknya 135 mil laut. Jaraknya tidak buruk, itu akan memakan waktu sekitar 4 jam. Anda mungkin bertemu bajak laut di jalan, tapi jangan khawatir, kami memiliki pengawal kelas B di kapal kami. Tanda tangani, bajak laut tidak berani menyentuh kita. Taihu dan Stephen Lin berdiri di geladak bersama, tersenyum dan memperkenalkan beberapa informasi kepada Stephen Lin. Dikatakan bahwa mereka adalah bajak laut, tetapi banyak dari mereka sebenarnya adalah penjaga burung, kan? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Sepertinya Anda memiliki banyak pengetahuan tentang medan perang ekstrateritorial, Bos Lin. Memang banyak anggota Vision Guard yang kadang-kadang menjadi bajak laut paruh waktu, karena mereka belum lulus tes resmi yang relevan, jadi tidak ada cara untuk terima tugas secara normal. Tugasnya adalah menjadi bajak laut paruh waktu, untuk menangkap penjelajah yang tidak meminta pengawalan, kata Taihu. Apakah ada orang yang tidak meminta pengawalan? Bai He di samping bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak. Setidaknya lebih dari separuh orang tidak meminta pengawalan, karena harga pengawalan terlalu tinggi, bahkan jika kamu mengundang pengawal tingkat D untuk mengunjungi area jalan-jalan, kamu akan mendapatkan 2 atau 3 emas per waktu. Banyak orang yang datang ke medan perang di luar wilayah adalah saya tidak dapat bertahan hidup di luar dan ingin bertarung di sini, karena saya tidak dapat bertahan hidup di luar, bagaimana saya bisa menghabiskan uang untuk menyewa penjaga? Kata Taihu. Begitulah. Bai He tiba-tiba menyadari, dia merasa bahwa hari ini adalah pembuka mata yang besar. Di masa lalu, dia telah berlatih sepanjang waktu dan memiliki sedikit kontak dengan dunia luar. Penasaran. Alarm, kapal yang diserang ditemukan di depan. Sirene, kapal yang diserang ditemukan di depan. Tiba-tiba terdengar sirene di kapal. Sebuah kapal telah diserang, kata Taihu, menyipitkan mata dan melihat ke depan. Asap mengepul jauh di depan. Saat jarak semakin dekat, sebuah kapal yang terbakar muncul tidak jauh di depan Stephen Lin. Perahu itu berkali-kali lebih kecil dari perahu yang diperintahkan Lin Zi untuk mereka tumpangi, dan itu tampak seperti perahu cepat yang lebih besar. Kapal itu terbakar, dan beberapa mayat terlihat di geladak.
Ini adalah akibat dari tidak adanya pengawalan. Taihu menunjuk ke lambung kapal dan berkata, ini harusnya kapal penjelajah itu sendiri. Turis umumnya lebih kaya dan tidak akan menggunakan kapal jenis ini. Petik 2. Banyak orang mati. Orang-orang. Kata Stephen Lin, selain mayat di atas kapal, ada juga beberapa mayat yang mengambang di laut di samping kapal. Yah, itu kejadian biasa, kata Taihu. Perahu terus bergerak maju tanpa terpengaruh dengan cara apapun. Setelah berkendara selama 2 jam, sebuah speedboat tiba-tiba muncul di sisi kiri kapal. Speedboat itu sangat cepat dan datang dengan cepat dari kiri. Pada saat ini, klakson kapal tiba-tiba berbunyi. Ini adalah kapal milik pengawal kelas B, speedboat di sebelah kiri, tolong kenali diri Anda, hitung mundur, 5, 4. Begitu klakson berbunyi, speedboat segera berbalik arah dan melaju jauh. Itu bajak laut, kata Taihu. Aku takut padamu. Stephen Lin tersenyum. Tidak ada bajak laut yang berani menyentuh pengawal tingkat B dengan santai, kecuali mereka mencari kematian. Pengawal tingkat B berarti bahwa semua anggota memiliki senjata laser, dan kemampuan tempur individu kru telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Kita masing-masing di sini ketika orang keluar, mereka adalah pengawal emas mutlak. Kata Taihu, kapan kamu datang ke medan perang ekstrateritorial untuk menjadi pendamping? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya sudah di sini selama 3 tahun, kata Taihu. Kenapa kamu di sini? Stephen Lin bertanya lagi. Kenapa? Itu karena uang datang dengan cepat. Saya keluar dari tentara 4 tahun lalu, dan saya diberi pekerjaan yang cukup stabil pada waktu itu, tapi itu tidak cukup. Harga perumahan semakin tinggi dan lebih tinggi. Saya bekerja keras setelah bekerja selama 2 tahun. Saya menyadari bahwa mungkin butuh beberapa dekade untuk membeli rumah sendiri, jadi saya datang ke sini dan membentuk tim pengawal Pangu dengan beberapa orang yang berpikiran sama, hanya butuh 2 tahun. Baru saja membeli sebuah villa di daerah kami, menikah dengan seorang istri, dan memiliki seorang putra yang cantik, kata Taihu sambil tersenyum. Medan perang di luar wilayah ini penuh dengan krisis. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu tidak akan dapat kembali suatu hari nanti? Stephen Lin bertanya. Selesaikan pesanan ini. Taihu melihat ke depan dan berkata, remunerasi untuk pesanan ini adalah 30 buah perangkat keras, yaitu 35 juta yuan dalam RMB. Setelah dikurangi komisi resmi dari pertukaran, kita masing-masing dapat jika saya mendapatkan sekitar 4 juta, itu cukup bagiku untuk pensiun. Petik 2. Itu tidak menguntungkan, kata Stephen Lin dengan wajah serius. Taihu tertegun sejenak, dan bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Itu sering diputar di TV, kamu pensiun hari ini setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu, jangan lakukan kali ini, atau kamu akan menjadi pengantin pria besok. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menutup telepon? Kata Stephen Lin. Hahaha, Tuan Lin, Anda sangat suka bercanda, tetapi pasar gelap yang serakah memang memiliki risiko tertentu. Sesampai di sana, saya berharap Tuan Lin dapat mengikuti pengaturan kami dan menghindari konflik dengan orang-orang. Sama seperti hari ini, di pasar gelap serakah, Anda sering bisa ketika bertemu orang kaya itu, selain sangat kaya, mereka umumnya tidak terlalu baik hati. Jika Anda bertemu orang seperti itu, Anda bisa bersembunyi jika bisa. Saya melihat penampilan Anda harus pergi ke pasar gelap serakah untuk membeli sesuatu, kan? Beli dan pergi, jangan membuat kekacauan. Desak Taihu. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, saya sudah melewati usia bersaing dengan orang lain, jangan khawatir, saya tidak akan membuat Anda kesulitan. Namun, Bos Lin, Anda juga harus ingat bahwa kami Pangugar disewa oleh Anda, tidak peduli bahaya apa yang kami hadapi, kami akan mengutamakan keselamatan Anda dapat yakin. Kata Taihu dengan serius. Oke, Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Kapal itu pergi jauh-jauh ke selatan, dan tidak menemui bahaya di sepanjang jalan. Akhirnya,
Setelah 2 jam, Stephen Lin dan yang lainnya muncul di garis pandang mereka. Kami akan segera pergi ke pos terdepan. Selamat datang di medan perang luar. Ini adalah surga penjelajah. Ada banyak hal indah yang bukan milik dunia ini. Saya harap Anda akan aman dan bahagia dalam perjalanan ini. Kamar, dia memegang mikrofon dan berkata. Setelah itu, kapal bergegas mendarat dan akhirnya sampai di dermaga. Melihat-lihat di dermaga, ada kapal, dan banyak kapal bahkan telah tertutup debu tebal. Ketika kapal berlabuh dan stabil, semua orang berjalan dari kapal ke dermaga secara bergantian. Begitu saya menginjak dermaga, gelombang panas menerpa dari depan. Semua orang dengan cepat melepas jaket mereka. Kenapa panas sekali di sini? Pasti lebih dari 20 derajat, kan? Bai He bertanya dengan heran. Sekitar 20 derajat di sini sepanjang tahun, karena itu. Taihu menunjuk ke langit. Langit tertutup awan gelap, dan awan gelap ini membentang sejauh beberapa kilometer, menghalangi seluruh pulau di bawahnya. Jika matahari tidak bersinar, bukankah akan lebih dingin? Bai He bertanya dengan curiga. Ada magma di bawah pulau ini, dan magma memanaskan suhu seluruh pulau. Karena awan gelap, panasnya tidak bisa hilang, sehingga suhu pulau ini jauh lebih tinggi daripada tempat lain, jelas Taihu. Begitulah, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa awan gelap itu seperti selimut pulau, mengunci panas pulau, sehingga pulau itu akan lebih panas daripada di luar. Ini adalah pos terdepan, kami pergi ke gudang kami di pos terdepan, dan kemudian berkendara dari gudang ke pasar gelap serakah. Pasar gelap serakah terletak di area C, area berisiko rendah dan menengah. Kita bisa mengambil rute jalan-jalan langsung ke area C, lalu melewati lebih dari setengah area C tiba di pasar gelap yang serakah. Jangan khawatir, kita telah melewati jalan ini tidak kurang dari 30 kali, dan kita sudah cukup untuk sepenuhnya menghindari bahaya alam, selama tidak ada penjahat, kata Taihu. Penjahat, siapa itu? Tanya Bai He. Penjahat adalah sekelompok orang yang mencari nafkah dengan merampok dan membantai. Beberapa dari mereka sendirian atau berkelompok. Jika mereka bertemu, itu pasti akan menjadi pertempuran sengit. Namun, ada lebih sedikit penjahat di kelas bawah dan menengah. Area berisiko, karena area berisiko rendah dan menengah telah dibagi menjadi beberapa area, dan setiap area memiliki manajer, dan mereka tidak akan membiarkan preman membuat masalah di wilayah mereka, kata Taihu. Bagaimana jika kita benar-benar bertemu? Bai He bertanya. Jika Anda menemukannya, cobalah untuk menghindari pertempuran. Jika Anda harus bertarung, kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda. Kata Taihu. Ayo pergi, ini sudah larut, kata Stephen Lin. Kamu harus ingat bahwa ketika kamu memasuki medan perang ekstrateritorial, ponsel kamu akan sering tidak tersedia. Jika kamu tersesat, kamu harus ingat untuk berdiri diam dan tidak bergerak. Jika kami menemukan bahwa kamu tersesat, kami akan kembali ke kamu sesuai dengan jalan aslinya. Taihu serius. Yah, aku mengerti. Stephen Lin mengangguk. Setelah itu, rombongan pergi ke gudang terdekat di bawah pimpinan Taihu. Ada kendaraan lapis baja yang diparkir di gudang, dan kendaraan lapis baja juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Sebanyak 12 orang meninggalkan pos terdepan dengan 3 kendaraan lapis baja, menuju pasar gelap yang serakah. Ketika mereka baru saja keluar dari pos terdepan, Stephen Lin bertemu banyak orang, beberapa dari mereka mengemudi, beberapa mengendarai sepeda, dan beberapa berjalan. Ini adalah area wisata. Di sini Anda dapat melihat banyak pemandangan yang berbeda dari dunia luar. Hanya ada medan perang asing di dunia, sehingga banyak orang rela menghabiskan banyak uang untuk datang ke sini untuk jalan-jalan. Seluruh area wisata hampir 10 km. Kilometer juga merupakan 10 km teraman di luar medan perang. Setelah melewati 10 km ini, kita akan memasuki area berisiko sedang dan rendah. Jika tidak terburu-buru, kita bisa berjalan perlahan,
dan Anda dapat menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Kata Taihu. Jangan pelan-pelan, percepat, kata Stephen Lin. Oke. Taihu mengangguk, mengeluarkan walkie-talkie dan mengirim pesan ke dua mobil lainnya. Setelah itu, kecepatan ketiga mobil itu tiba-tiba meningkat, dan mereka menuju area C dengan langkah cepat. Pemandangannya sangat bagus. Ma Hou duduk di sebelah Stephen Lin, memandang keluar jendela dan berkata, pemandangan seperti ini hanya pernah terlihat di film dokumenter. Petik 2. Kelihatannya bagus sekarang, ketika tim ekspedisi multinasional masuk ke sini. Ada banyak orang mati pada waktu itu, area wisata ini dipenuhi dengan kehidupan manusia. Kata Stephen Lin. Kamu bilang, siapa yang meninggalkan medan perang ekstrateritorial ini? Ma Hou bertanya. Saya khawatir hanya Tuhan yang tahu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Semuanya, kita akan memasuki area C. Semua kendaraan mematuhi perintah dan bergerak maju dengan kecepatan konstan dalam formasi segitiga. Suara Taihu tiba-tiba terdengar. Setelah itu, tim yang semula berbaris dengan cepat berubah menjadi segitiga dan terus bergerak maju dengan cepat. Bab 575. Terlihat para pengawal Pangu sangat akrab dengan lingkungan generasi ini. Meskipun ada banyak jalan yang sangat berbahaya di sekitarnya, pengawal Pangu terus maju dengan sangat cepat. Sepotong pasir ini memiliki total 5 kilometer. Yang paling menakutkan di sini adalah pasir hisap. Selama itu tenggelam, pada dasarnya hanya ada jalan buntu. Namun, kita sudah akrab dengan sebidang tanah ini. Di mana ada berbahaya dan aman, kita semua ada di sana. Tentu saja, kata Taihu dengan walkie-talkie. Tampaknya dia melakukan ini untuk menenangkan hati orang. Namun, untuk Stephen Lin dan yang lainnya, bagian perjalanan ini pada dasarnya tidak terlalu berbahaya. Di antara mereka, Ma Hou adalah orang biasa, dan yang terburuk lainnya adalah Raja Wu. Kekuatan cukup untuk mengamuk meskipun berada di area yang sangat berbahaya, apalagi di area berisiko rendah dan menengah. Hanya saja semua orang tidak menonjolkan diri seperti yang dijelaskan Stephen Lin ketika dia datang, dan menyerahkan semua masalah kepada para penjaga. Ketika para penjaga tidak dapat menyelesaikannya, Bai He dan yang lainnya akan menyelesaikannya. Jika Bai He dan yang lainnya tidak dapat menyelesaikannya, lalu giliran Stephen Lin. Mobil itu dengan cepat melewati daerah gurun, dan kemudian dengan cepat melaju ke hutan. Pepohonan di sini luar biasa rimbun, dan ada banyak pohon besar dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Pohon-pohon ini unik di pulau ini. Bahkan jika mereka ditransplantasikan ke dunia luar, mereka tidak akan bertahan. Jenis kayu ini menutupi 80% dari seluruh pulau, dan di dalam hutan, ada banyak keberadaan yang tidak diketahui dan mengerikan yang tersembunyi, dan segala macam hal yang hanya ada di buku. Tetapi Anda dapat yakin bahwa tidak ada bahaya di hutan ini sekarang. Taihu terus memegang walkie-talkie dan berkata, menatapnya seperti pemandu wisata. Keberadaan yang mengerikan. Betapa mengerikan. Saya selalu mendengar bahwa ada banyak makhluk mengerikan di sini, tetapi saya tidak tahu apa itu. Ma Hou bertanya dengan rasa ingin tahu. Buaya raksasa dengan panjang lebih dari 10 meter, apakah menakutkan? Tanya Taihu. 10 meter, bahkan buaya air asin tidak bisa tumbuh lebih dari 10 meter, kan? Kata Ma Hou dengan cemberut. Buaya itu bukan buaya air asin, kami menyebutnya buaya kaisar. Dia tinggal di rawa-rawa di daerah berisiko tinggi, tubuhnya penuh sisik, dan dia suka bersembunyi di kedalaman rawa. Dia pernah makan sekelompok 30 orang. Dalam tim ekspedisi, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja bela diri melihat pria itu di rawa nanti. Jika dia tidak berlari cepat, dia akan dimakan oleh pria itu. Itu juga video tentang Kaisar Buaya yang dibawa kembali oleh Raja bela diri. Kita hanya tahu bahwa ada monster yang hidup di rawa itu. Kemudian, ekspedisi gabungan dari organisasi multinasional ingin menangkap pria itu, tetapi pria itu sangat pintar,
sejauh ini belum ada yang tahu. Bisa menangkapnya, dan makhluk mengerikan seperti itu ada di tempat ini. Ada banyak lagi di pulau itu, kata Taihu. Luar biasa, seru Maho. Tapi kamu tidak perlu khawatir, selama kamu tidak pergi ke daerah berisiko tinggi, kamu tidak akan menemukan makhluk mengerikan itu. Makhluk-makhluk di sini memiliki rasa wilayah, dan tempat kita berada sekarang adalah wilayah manusia kita. Makhluk-makhluk itu tidak mereka akan mendekat dengan santai, mereka sangat pintar, kata Taihu sambil tersenyum. Ini hanyalah dunia fantasi yang tidak bergantung pada dunia nyata, kata Maho. Ya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah dunia fantasi. Penuh dengan banyak hal magis. Saya pernah melihat seorang pria makan ikan, dan akibatnya, tubuhnya ditutupi dengan sisik ikan, sekeras besi. Tanda seru petik 2, kata Taihu. Kudengar orang yang beruntung bisa memperoleh kemampuan khusus di medan perang di luar wilayah. Tanya Maho. Ya, semua kemampuan khusus di dunia ini berasal dari medan perang ekstrateritorial, dan dunia kita telah dipelajari selama ratusan tahun, dan masih belum ada cara untuk menguraikan alasan munculnya kemampuan khusus ini. Namun, kemungkinan mendapatkan kemampuan khusus terlalu rendah. Kemungkinan memenangkan lotre bahkan lebih rendah, kata Taihu. Tempat yang indah. Seharusnya aku datang ke tempat ini sejak lama. Sayang sekali karena ada terlalu banyak hal lain, ini pertama kalinya selama bertahun-tahun. Maho berkata dengan sedikit penyesalan. Konvoi terus bergerak cepat, dengan cepat melewati hutan, dan kemudian ke dataran pasang surut. Kecepatan konvoi memasuki dataran pasang surut telah banyak melambat, dan Taihu dan yang lainnya juga meningkatkan kewaspadaan mereka, karena mobil yang buruk di dataran pasang surut akan tenggelam ke dalam beberapa lubang lumpur yang tidak terlihat, yang akan mempengaruhi tindakan seluruh tim. Tapi untungnya, mereka sangat akrab dengan daerah ini, dan mereka akhirnya melintasi dataran pasang surut dengan utuh. Pengendali area C adalah orang yang didukung oleh Star Stripped Nation. Orang itu bernama Johnny, dan kami semua memanggilnya Johnny yang pemarah di sini. Sumber daya seluruh area C berada di bawah kendali Johnny. Tempat ini menghasilkan biji adalah bahan baku untuk membuat pesawat ulang-alik. Namun, meskipun pasar gelap serakah berada di area C, itu tidak berada di bawah kendali area C, karena ada 3 pejuang kuat di pasar gelap serakah. Dikatakan bahwa ketiganya mereka telah mencapai 9 karena keberadaan 3 prajurit yang kuat, tidak ada yang berani dengan mudah terlibat dalam pasar gelap serakah. Kami berharap untuk mencapai pasar gelap serakah dalam 10 menit. Semuanya, izinkan saya menekankan sekali lagi, dalam keserakahan pasar gelap, jangan ikut pasar gelap yang rakus. Siapapun yang memiliki konflik, karena di sanalah banyak orang berdagang, dan ada beberapa orang yang super kuat, begitu orang-orang itu terprovokasi, kita semua mungkin harus menjelaskannya di sana. Kata Taihu dengan wajah serius. Jangan khawatir, kata Stephen Lin. Ya, Taihu mengangguk. Mobil itu semakin dekat ke pasar gelap yang serakah, dan wajah Taihu menjadi semakin serius. 10 menit kemudian, mobil berhenti. Ayo turun dari mobil dulu, kata Taihu, membuka pintu dan melompat turun. Pada saat yang sama, anggota pengawal di beberapa kendaraan lain juga melompat keluar dari mobil. Begitu dia keluar dari mobil, teriakan dan omelan Taihu terdengar. Pergi, kamu bajingan, kami adalah penjaga Pangu, kamu bisa datang ke sini jika kamu tidak takut mati. Stephen Lin melihat keluar jendela, dan beberapa orang dengan wajah buruk mendekati mereka. Namun, setelah Taihu mengambil pistol laser di tangannya, orang-orang itu segera berbalik dan pergi. Kamu bisa turun, teriak Taihu. Semua orang turun dari mobil. Ada pasar gelap keserakahan. Taihu menunjuk ke celah besar di gunung tidak jauh. Pasar gelap yang serakah ada di lembah. Maho bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu kapan kamu pergi. Taihu tersenyum misterius. Setelah itu, semua orang berjalan ke celah tidak jauh.
Retakan itu terlihat besar dari kejauhan, tetapi bahkan lebih besar ketika Anda melihatnya dari dekat, seolah-olah seseorang memotong gunung dengan kapak, dan seluruh dinding gunung dipotong dengan celah besar. Semua orang berjalan ke posisi tepat di bawah celah. Sebuah kota kecil yang aneh baru saja muncul di depan semua orang. Kota kecil berada tepat di belakang retakan, lebih dari 10 meter di bawah cakrawala. Jadi berdiri di celah dan melihat ke atas, Anda dapat melihat seluruh kota dengan jelas. Tata letak keseluruhan kota adalah bentuk lapangan, dan jalan lintas memotong seluruh kota menjadi 4 bagian. Semua orang menuruni tangga dan datang ke jalan. Kemeriahan jalan di luar imajinasi semua orang. Ada banyak orang di jalan membawa paket dan berbicara. Ada berbagai hal di toko-toko di sebelah mereka. Tidak ada bedanya dengan toko-toko di luar. Satu-satunya perbedaan adalah di sini hampir semua rumah-rumahnya terbuat dari kayu, seperti kota-kota kuno di Long China. Begitu Stephen Lin memerintahkan mereka untuk muncul, seseorang segera mengepung mereka. Semuanya, saya punya beberapa barang bagus di sini, apakah Anda ingin melihatnya? Halo, saya dari toko keuangan di depan saya. Barang-barang di toko kami berlimpah, berkualitas tinggi, dan harga murah. Anda dapat pergi dan lihatlah. Saya Yuelai, pemilik penginapan. Jika Anda ingin tinggal di penginapan, Anda dapat menginap di Yuelai Inn kami. Penginapan kami dioperasikan langsung oleh pemerintah resmi, dan keamanannya terjamin. Dijamin. Minggir, jangan halangi bos kami. Taihu berteriak keras, sambil berteriak, Taihu juga mengambil pistol laser di tangannya dan mengarahkan moncongnya ke orang-orang di sekitarnya. Melihat Taihu mengambil pistol, talenta di sekitarnya bubar. Orang-orang ini hampir semuanya pembohong. Kalau mau beli sesuatu, pergi saja ke pasar paling sentral, kata Taihu. Di mana informanmu? Stephen Lin bertanya kepada Maho dengan suara rendah. Dia tinggal di No. 540. Kata Maho, bawa kami ke No. 540. Stephen Lin berkata kepada Taihu. Nomor 540. Oke, saya tahu di mana itu, ayo pergi. Kata Taihu, dan berjalan ke samping bersama semua orang. Setelah berjalan sekitar 10 menit, semua orang datang ke pintu toko dengan tanda 540. Toko ini sangat sepi, dan tidak ada apa-apa di dalam toko. Seorang pria kurus sedang duduk di toko, menundukkan kepalanya dan tertidur. Apakah itu dia? Stephen Lin bertanya. Iya. Maho mengangguk dan memimpin ke dalam toko. Stephen Lin dan yang lainnya berjalan bersama. Kamu bisa berada di lingkaran polisi di pintu. Stephen Lin dengan cepat menghentikannya ketika dia melihat bahwa Taihu akan memasuki toko. Oke. Taihu mengangguk, lalu berdiri di pintu toko bersama yang lain. Maho berjalan lurus ke arah pria kurus itu dan menggebrak meja dengan keras. Aduh, sial. Pria kurus itu menjerit dan duduk tegak. Ketika dia melihat Maho di depannya, matanya tiba-tiba melebar, lalu dia berkata, Dokter. Ma, kamu di sini. Baiklah, perkenalkan, ini adalah teman-temanku. Maho menunjuk mengacu ke Stephen Lin di sekitarnya dan yang lainnya. Halo, pria kurus itu mengangguk ke Stephen Lin dan yang lainnya. Kami di sini dengan jadwal yang ketat kali ini, dan tugasnya berat, jadi saya tidak akan membicarakan omong kosong lainnya. Di mana pria yang menjual kordata Muxtuainia? Tanya Maho. Orang itu mengirim Muxiglosia ke toko HSBC. Toko HSBC akan melelang banyak barang besok, dan Muxiglosia ada dalam daftar lelang. Pria kurus itu berkata dengan suara berat. Lelang, yang dengan harga tertinggi. Stephen Lin bertanya. Iya, pria kurus itu mengangguk. Bagus. Stephen Lin berkata dengan mata menyipit, lihat saja siapa yang membeli Muxu Chao saat itu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.